Lomba dakwah milenial, tingkatnya nasional, dalam rangka milad Majelis Dakwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghdih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang insya Allah calon penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur yang tiada terukur, marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Segala puji yang tiada henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada penghulu Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beliaulah Nabi besar, Nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Maka perkenalkanlah saya Risanur Afifah, perwakilan dari Universitas Islam Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang pada kesempatan hari ini akan menyampaikan pidato dengan tema penguatan akhlak generasi milenial. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah mengatakan bahwa yang namanya akhlak adalah sesuatu yang dilakukan secara spontan, yang kita tidak berpikir terlebih dahulu ketika melakukan. Akhlak dibagi menjadi dua. Ada akhlak yang mahmudah, ada akhlak yang mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik, sementara akhlak mazmumah adalah akhlak yang sebaliknya. Kita sebagai generasi muda diharuskan memiliki akhlak yang mahmudah, yakni akhlak yang baik. Kenapa? Karena kita sebagai generasi muda adalah calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Di tangan kitalah bangsa Indonesia akan maju. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali pemuda, dan orang yang berilmu tidak akan diberikan ilmunya kecuali yang menuntut ilmu di usia muda. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah harapan negara, bahkan pemuda adalah harapan agama. Namun sayang, sungguh sayang sahabat, kemerosotan akhlak yang terjadi pada kaum muda saat ini sudah sangat menjadi-jadi. Sebagai contoh adalah pergaulan yang bebas tanpa batas antara laki-laki dan perempuan. Para anak-anak muda sudah tidak punya rasa malu joget TikTokan cuma karena ingin viral. Lihat HP bisa berjam-jam, baca story WA bisa jam-jaman, tapi ketika baca Al-Quran masih malas-malasan. Itulah potret pemuda zaman sekarang. Oleh karena itu sahabat, hal ini tidak bisa kita biarkan. Pemuda harus setidaknya memiliki dua hal. Yang pertama, pemuda harus pintar berakhlakul karimah, berakhlak kepada Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Pemuda harus memiliki dua kesolehan, kesolehan spiritual dan kesolehan sosial. Pemuda harus memiliki kesolehan sosial.
bersosial kepada sahabat-sahabatnya. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk selalu 3S. S yang pertama adalah senyum. Nabi bersabda, tabassama fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah. Lalu S kedua adalah sapa. Ketika kita bertemu dengan sahabat kita, ayolah saling sapa menyapa. Dan yang ketiga adalah jangan lupa mengucapkan salam, karena salam adalah bentuk cinta umat Islam kepada saudaranya. Lalu yang kedua adalah hablum minallah, kesolehan spiritual. Kita sebagai generasi muda jangan sampai melupakan yang namanya Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan kalianlah orang yang beruntung. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kesolehan spiritual itu penting. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah yang wajib. Bagi generasi muda terutama, jangan sampai meninggalkan sholat. Syair mengatakan, jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, bila masih kau tinggalkan sholat. Innalillah, innalillah, bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua menjadi pemuda yang berakhlakul karimah, pemuda yang mempunyai akhlak yang mahmudah, pemuda yang pintar, juga pemuda yang benar, pemuda yang berotak landen dan berhati Masjidil Haram. Itulah saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran katsiran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.